Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksaleh. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri Satap 2 Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri UIN Mataram. Hari ini saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran di kelas 7, yaitu membahas tentang Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya, siswa sekalian? Baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, mari kita sama-sama membukanya dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Silahkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita sama berdoa. Silahkan pimpin kawannya. Pusta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita absen. Silpa Herliana, Ayu Lestari, Serliana, Riki Hardina, Juanda Patmianti, Desi Ratnasari, Puspa Pandini, Izhar Effendi, Rizky Arya Pratama, Ariel Nova Arianto, Nanda, Siska, Nurfiana Widya, Titin Agustina, Cindy, Agus Purnama Saputra, Mania Reksa. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Diharapkan semua para siswa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pantun ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu Asmaul Husna, sebelum ini kita belajar tentang Al-Quran dan hadis, bagaimana pedoman sumber hukum Islam itu, yaitu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Dan selanjutnya kita akan mempelajari Asmaul Husna, yaitu nama-nama daripada lain dari nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Mudahan dengan itu bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara tujuan pembelajaran kita yaitu dengan kita belajar Asmaul Husna, kita dapat memahami sifat dan makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat-sifat Al-Alim, Al-Khabir, kemudian As-Sami dan Al-Basir. Dan juga melalui teknik pembelajaran diskusi ini, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan bagaimana perilaku dan juga sifat percaya diri kita masing-masing, tekun dan teliti menjadi pendengar yang baik. Kemudian selanjutnya melalui kita belajar pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat poster mengenai sikap beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Baik, kita lihat dalil yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh." Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa dan memiliki nama-nama yang baik dan indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha berkuasa, maha bijaksana. Jadi dengan demikian kita ini dasarnya sebelum itu dari tiada menjadi ada, bahwa Allah yang membentuk bagaimana bentuk rupa kita sebagai insan yang sebaik-baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membentuk rupa kita. Asalnya kita tidak ada menjadi ada. Dan juga semua makhluk baik yang berada di langit dan di bumi adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesarannya, ya. Selanjutnya kita lihat dalil-dalil dari Asmaul Husna. Yang pertama adalah jumlah Asmaul Husna adalah 99. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertama Al-Alim, kemudian Al-Khabir, kemudian As-Sami dan Al-Basir. Ada yang menghafal? Kita lihat Asmaul Husna 99 dari Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'minu, ya Muhaiminu, ya Aziz, ya Jabbar, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita masuk sifat yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim ini contoh daripada sifat Al-Alim ini, perilaku yang mencerminkan Al-Alim ini kita lihat. Yang pertama, selalu berusaha semangat di dalam belajar. Kemudian menghargai ilmu dan orang yang memiliki ilmu itu sendiri, yaitu yang disebut ulama. Asal katanya ilmu, alim menjadi ulama. Maka wajib kita menghormati. Termasuk
kita sebagai ahli ilmu maka berkewajiban dan untuk menghormati orang-orang yang memiliki ilmu. Selanjutnya kita senantiasa sifat al-alim ini senantiasa bertindak dan mengambil keputusan itu atas dasar ilmu yang kita miliki. Dan selanjutnya selalu berusaha meneguhkan hati kita ya dalam beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu yang kita miliki. Kemudian giat belajar untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan. Ya kita lihat dalilnya. Ya di sini dalil tentang Asmaul Husna Al-Alim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib itu ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia yang mengetahui apa yang ada di darat dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Inilah bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari sifat Al-Alim itu. Tadi kita bagian daripada contoh-contoh kita ikuti dari sifat Al-Alim itu supaya kita giat belajar. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran kita kembangkan firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu diangkat derajatnya oleh sebagian manusia. Itu sebabnya begitu tinggi derajat orang yang berilmu daripada orang yang bodoh. Bahkan di lain penjelasan kebodohan adalah semiskin orang adalah kebodohan. Bahkan seperti yang kita jelaskan di dalam hadis itu, kalau kita menginginkan suatu kebahagiaan, maka hendaklah kita memiliki ilmu. Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Maka dua-duanya harus kita memiliki ilmu. Jadi kita ingin bahagia, ingin sukses di dunia, maka harus kita meraih ilmu. Itu sebabnya kita rajin belajar. Kemudian kita beribadah atas dasar ilmu yang kita miliki. Ya. Kemudian kita ingin bahagia baik di dunia ataupun akhirat. Ya, harus kita memiliki ilmu. Kita menginginkan kebahagiaan, kesuksesan di atas dunia ataupun akhirat, maka kedua-duanya harus juga kita memiliki ilmu. Itulah betapa pentingnya yang namanya sifat al-alim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sifat yang kedua adalah al-khabir. Jadi al-khabir artinya maha teliti. Ya, contoh daripada perilaku yang mencerminkan al-khabir ini, yang pertama adalah bersikap cermat dalam berbagai tindakan kita. Contohnya ketika kalian pagi-pagi berangkat sekolah, harus kita pastikan apa yang kita butuhkan, baik dari segi kebutuhan kita, pulpen kita, buku kita, harus kita persiapkan. Dari itu bagian daripada ketelitian daripada sifat Allah SWT. Yang kedua adalah menjadikan pendorong untuk semangat belajar, supaya sifat al-khabir maha teliti ini kita jadikan mendorong diri kita masing-masing untuk rajin giat belajar. Selanjutnya menghindari ceroboh. Ceroboh ini melakukan sesuatu di luar nalar pikiran kita sehingga penyesalan akan timbul, seperti malas dan lain sebagainya. Ya, menghindari ceroboh dan bertindak curang. Ya, bertindak curang ini artinya merugikan orang lain, dan juga melakukan berbagai aktivitas dengan penuh teliti. Apa yang kita lakukan, apakah itu bermanfaat atau tidak, maka harus kita teliti sehingga kita tidak menyesal. Ya. Selanjutnya senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Jadi
ketika kita menginginkan ilmu pengetahuan itu supaya kita memiliki ilmu itu secara mendalam, bisa membawa kita kepada keselamatan baik di dunia dan akhirat. Kita lihat selanjutnya dalil daripada sifat al-khabir. Ya, baik dalil tentang asmaul husna yaitu al-khabir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliyah wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman? Maka Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka ini bagian daripada sifat Allah SWT yang al-khabir, yaitu maha teliti. Ya. Maka setiap yang kita lakukan, maka kita perlu pikirkan dengan akal yang sehat. Sehingga perbuatan kita menunjukkan bisa dicontohkan orang lain. Nah, ketika kita melakukan sesuatu perbuatan itu yang baik, kita lakukan dengan teliti. Ketika orang lain mencontohi kita, maka pahala itu akan mengalir. Jadi itulah yang disebut dengan pahala amal jariah. Baik, kita selanjutnya kita lihat. Selanjutnya kita lihat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu As-Sami. Ya. As-Sami artinya maha mendengar. Nah, kita lihat contoh daripada sifat As-Sami ini adalah yang pertama, peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain, ya. Memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Jadi pendengaran kita mendengar sesuatu yang baik, seperti kita mendengarkan Al-Qur'an, ya. Bahkan walaupun kita mendengarkan musik sekalipun, tetapi musik yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Selanjutnya, peka terhadap informasi. Apakah informasi itu baik ataupun tidak baik. Kemudian menjauhi informasi yang berbau hoax itu tidak benar, ya. Kita harus hati-hati, kadang-kadang ada berita begini-begini, jangan terlalu kita cepat menerima. Teliti dulu, kan ada bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti. Kita teliti dulu kebenarannya. Kemudian berhati-hati dalam bertutur kata. Jangan asal berkata, ya. Kadang-kadang lisan kita ini kalau kita tidak kendalikan, kadang-kadang kita gunakan untuk mengumpat berkata-kata yang tidak baik. Maka harus kita teliti setiap perkataan yang keluar dari lisan kita masing-masing. Selanjutnya, memilih informasi yang baik dan bermanfaat. Atau coba kita cergaskan diri, artinya tepuk tangan 1 kali, kalau tepuk tangan 2 kali, 2 kali tepuk, dan tepuk tangan 3 kali, 3 kali tepuk. Ayo kita mulai. 1, 2, 1 kali tepuk tangan, 2 kali tepuk tangan, 3 kali tepuk tangan. Ya, baik. Kita selanjutnya kita lihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selanjutnya, yaitu dalil tentang sifat Asmaul Husna As-Sami ini, yaitu wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Jadi apa yang kita ucapkan, jadi apa yang kita bisik-bisikan, ya, bahkan zahir ataupun yang tidak kelihatan itu, maka Allah mendengarkannya. Jadi apapun, dimanapun kita sembunyi lalu kita berkalimat yang tidak baik, maka tetap Allah mendengar. Bahkan Allah memerintahkan 2 malaikat, yaitu Raqib dan Atid. Apakah kita melakukan sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Tetapi kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun demikian, ketika kita berniat di dalam hati kita berbuat baik,
maka tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat kita berbuat jahat tetapi belum kita melakukannya, maka belum dicatat oleh malaikat, ya. Nah, itu suratnya. Itulah maha segala maha yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk As-Sami ini, ya, maha mendengar dan maha mengetahui, ya. Baik, selanjutnya sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Nah, kita lihat, kalian bisa lihat contoh perilaku yang mencerminkan Al-Basir. Yang pertama, bersikap hati-hati, ya. Bersikap hati-hati dari segi tindakan kita, perbuatan kita. Sebab Allah, walaupun kalian berada di gedung yang tinggi, kemudian gedungnya tebal temboknya, ya, seolah-olah nggak ada yang melihat, tetapi Allah maha melihat. Ini sifat Al-Basir. Kemudian yang kedua, menjaga diri kita masing-masing dari perbuatan yang tercela. Ya, mudah-mudahan kita mampu mengendalikan diri kita masing-masing. Sebab orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Apakah mana perbedaan antara perbuatan baik itu dengan yang buruk? Ketika kita melakukannya, kita terasa kadang-kadang malu, ya, melakukannya, maka itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Kemudian berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu. Dan selanjutnya menjaga pandangan dan melihat hal yang baik. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, jangan tutup mata lalu dia sengaja jarang-jarang melihat, ya. Tapi apabila kita melihat sesuatu yang tidak baik, kita baca istighfar, ya. Astagfirullahaladzim. Jangan begini sambil melihat, ya. Alihkan pandangan, ya. Itu anggap satu kali melihatnya dari rezeki. Kita tidak sengaja, ya. Itu perlu kita menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Kalau kita tidak sengaja, alihkan pandangan, jangan langsung dipandang. Kalau langsung dipandang, kesempatan kan, jangan. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, baik sekali, ya. Inilah di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Alim, kemudian yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir, ya. Selanjutnya kita lihat dalil daripada sifat Allah Subhanahu Al-Basir ini. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Artinya sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini perlu kita hayati ayat ini. Setiap yang kita lakukan, nah di sini Al-Basir ini adalah maha, yaitu melihat, ya, segala apa yang kita lakukan. Seperti yang saya katakan tadi itu, kita mengikuti hawa nafsu, yang penting kita senang, ya, tetapi kita melakukan sesuatu yang orang tidak melihatnya, tapi ternyata Allah melihat semua tindakan kita, perbuatan kita. Maka bahkan Allah mengutus dua malaikat, yaitu malaikat apa? Raqib dan Atid, ya. Nah, itu yang akan mencatat apa yang selalu kita lakukan, baik ataupun buruk, ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Ya, inilah, ya, sampai di sini pembahasan kita. Mungkin nanti kita diskusi apa yang kita pahami dari pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas pengetahuan yang kita miliki masing-masing, bisa kita terapkan dalam sehari-hari, baik pergaulan kita dengan kawan-kawan kita di sekolah maupun kita bergaul dengan masyarakat kita, orang tua kita, keluarga kita, dan lain sebagainya.
Baik, kita perlu kita diskusi barangkali untuk kita meningkatkan mutu, ya. Sebelum kita membuat suatu kesimpulan, mari kita evaluasi kembali, ya. Evaluasi tanya jawab. Ya, sebentar saya akan bagikan kalian ada kertas untuk kalian kaji apa yang kita dapatkan pada pembahasan yang sudah kita laksanakan, ya. Tolong nanti siapa yang tampil, ya, nanti ada yang mewakili, ya. Tolong diskusikan itu yang ya. Nah, bisa 2 orang 1, ya. Nah, nanti siapa yang bertanya kemudian menjawab, ya. Nah, ya. Tadi siapa yang belum? Siapa lagi? Ya, saya 1, ya. Oh iya, ya. Ya, silahkan diskusi dulu. Ya, silakan diskusikan. Ya, silakan dipersiapkan. Kelompok 2, siapa yang akan bertanya?
Ya, silakan. Dari kelompok mana yang akan bertanya? Silakan pertanyaannya, kemudian siapa yang bisa menjawab? Kelompok 1, 2, 3, mana-mana yang duluan bertanya? Silakan. Silakan bertanya, atau saya yang bertanya, ya. Ayah silakan. Ayu, dari kelompok 1, apa pertanyaannya? Nah, silakan yang menjawab. Apa pengertian Asmaul Husna? Ya, silakan Desi Ratnasari. Ya, boleh maju. Kalau mau maju, silakan. Ya, dari bangku silakan. Ya, pengertian Asmaul Husna bisa dibaca jawabannya. Ya, silakan. Ya, bisa salam sebut nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, bagaimana? Nah, kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan. Ya. Tadi sudah dijawab pertanyaannya, bagaimanakah pengertian daripada Asmaul Husna? Jawabannya, bagaimana kita meyakini dan beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, selanjutnya siapa lagi yang membuat satu pertanyaan? Ya, silakan sebut namanya dulu. Salam dulu, sebut namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume dibesarkan sedikit. Ya. Ya. Pertanyaannya, apakah arti sifat Allah Al-Alim dan Al-Hikmah? Nah, pertanyaannya apakah arti sifat Al-Alim dan berikan contoh. Silakan, regu mana yang menjawab? Ya, silakan. Regu B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti sifat Allah Al-Alim? Ya, silakan. Arti Al-Alim adalah maha mengetahui. Ya. Adalah supaya kita selalu semangat belajar. Ya. Ada lagi? Silakan yang menyempurnakan contohnya. Contohnya, silakan Silvia, sempurnakan tadi contoh daripada sifat Al-Alim itu. Pertama, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Contoh perilaku yang mencerminkan Al-Alim. Ya. Satu, selalu berusaha semangat belajar. Ya, semangat belajar. Terus, Menghargai ilmu dan para ulama. ya, menghargai ilmu dengan hormati para ulama. Ya, terus. Senantiasa bertindak atas dasar. Ya, ya. Nah, itu ya. Di antaranya itu ya, lengkapnya. Tadi jawabannya. Ya, berikan apresiasi dengan tepuk tangan. Ya. Baik, pertanyaan yang ketiga ya. Siapa yang bertanya silakan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pengertian Al-Khabir? Apakah pengertian Al-Khabir dan ya? Silakan, ayo. Apakah pengertian Al-Khabir? Serta contohnya. Oh ya. Apakah pengertian Al-Khabir atau artinya dan juga contohnya? Silakan, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Jadi pengertian Al-Khabir itu adalah sifat Allah. Yang pertama artinya maha
teliti. Kita beriman dengan sifat Allah Subhanahu yang maha teliti. Kemudian contohnya apa tadi? Ya. Siapa yang melengkapi? Silakan. Contohnya, ya. Sebutkan namanya. Ya. Waalaikumsalam. Ya. 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 Nah itu diantaranya ya. Termasuk mendorong kita untuk giat belajar dan juga untuk supaya kita menghindarkan diri dari kita sifat ceroboh ataupun sifat curang. Barangkali itu dulu tanya jawabnya ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saya berikan kesimpulannya ya. Mudah-mudahan kita belajar dengan sifat-sifat Asmaul Husna, bagian dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang 99 itu bagian daripada sifat kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita pelajari dari 4 sifat. Yang pertama Al-Alim, yaitu maha mengetahui ya. Kemudian yang kedua Al-Khabir, yaitu maha teliti. Dan yang ketiga As-Sami, maha mendengar. Dan yang keempat adalah Al-Basir, maha melihat. Nah, dari 4 sifat ini saja, yang pertama maha mengetahui, maka kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW dituntut kita untuk menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu suatu kewajiban. Ketika kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam keadaan remaja, lalu kita menuntut ilmu, maka kita telah melaksanakan fisabilillah. Kita ini berjuang di jalan Allah. Kita harus yakin bahwa semua yang kita lakukan ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu hari nanti ketika kita di akhir itu akan diperlihatkan apa yang kita lakukan di atas dunia. Itulah sifat daripada termasuk maha melihat, kita gabungkan dengan maha mengetahui. Jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi berkewajiban sungguh ya. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu wajib bagi perempuan, laki-laki dan perempuan, bagi seorang Islam, muslimin muslimat. Itulah sebabnya betapa kita disayangi oleh Rasulullah SAW, menginginkan kita menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Kemudian tadi kita membahas tentang Al-Khabir, yaitu maha teliti, untuk kita apa istilah itu, mengenal diri kita sebagai seorang penuntut ilmu. Sebagai orang yang menuntut ilmu, maka sikap kita bagaimana, apa yang kita perlu butuhkan ya. Ketika kita pagi-pagi berangkat ke sekolah, kita harus teliti dulu ya. Kita teliti apakah buku kita sudah lengkap ya, pulpen kita sudah siap, apakah kita sedikit sudah sarapan, supaya sayangi juga badan kita ya. Kita teliti terhadap diri kita sendiri, terhadap kebutuhan kita. Kemudian ketika kita pulang nanti di rumah, dengarkan nasihat orang tua kita yang baik. Ketika kita ada kesempatan, kita baca Al-Quran ya. Kemudian tidak ada sempat kita mendengarkan Al-Quran, kemudian mendengarkan hal-hal suatu kebaikan. Kemudian yang keempat tadi adalah Al-Basir. Al-Basir maha melihat. Nah, harus kita pertama adalah menjaga pandangan kita. Kalau boleh kita melihat hal-hal yang baik sehingga masuk ke dalam cara berpikir kita masing-masing ya. Nah, begitu. Jadi supaya kita pahami hikmah dan manfaat
pembelajaran yang sudah kita laksanakan dari 4 sifat Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari baik di sekolah ataupun di rumah kita masing-masing. Ya, baik. Demikian para siswa dan siswi sekalian, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran ya dari apa yang kita pelajari bersama, diskusikan bersama ya, menjadi modal dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, bisa kita tutup dengan kita doa majelis dulu seperti biasa, nanti setelah itu baru kita doa. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silahkan kita berdoa, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.